Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Elvanita, NIM A1C32036. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika, kelas reguler A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi angkatan 2020. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah fisika modern ini yaitu Nova Susanti SPD MSI. Judul materi pada pertemuan kali ini yaitu hubungan massa dan energi, hubungan massa dan momentum. Yang pertama yaitu kegagalan fisika klasik, yang kedua konsep kuantitasi energi dan dualisme gelombang, yang ketiga hukum Relationships, hukum Planck. Hubungan massa dan energi. Hubungan massa dan momentum. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan yaitu hubungan massa dan energi. Persamaan E sama dengan mc kuadrat menunjukkan bahwa massa dan energi adalah entitas yang sama. Persamaan ini mendobrak pemikiran ilmuwan terdahulu yang meyakini bahwa massa dan energi sama sekali tidak berkaitan. Namun, tahukah kamu apa sebenarnya persamaan E sama dengan mc kuadrat? Persamaan E sama dengan mc kuadrat adalah rumus kesetaraan energi dan massa. E adalah energi yang diukur dalam satuan joule, M adalah massa yang diukur dalam satuan gram, sedangkan C adalah kecepatan cahaya dalam ruang hampa yaitu 300 juta meter per sekon atau 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Persamaan dapat dibaca sebagai energi sama dengan massa dikalikan kuadrat kecepatan cahaya. Cahaya atau foton memang tidak memiliki massa, namun memiliki momentum, sehingga dapat menambah energi. Jika suatu benda bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, maka benda tersebut akan bertambah. Inilah disebut dengan relativitas, di mana kerangka pengamatan sangat penting. Massa benda tersebut dapat diubah menjadi energi yang sangat besar karena dikalikan dengan kecepatan cahaya. Persamaan ini menunjukkan bahwa materi dengan massa dia memiliki energi di dalamnya, walaupun materi tersebut tidak digerakkan, tidak dipanaskan, maupun diganggu dengan energi lain. Hal ini berarti semua benda yang menyimpan energi yang besar di dalamnya. Energi dalam sebesar koin dapat menarangi kota New York selama 2 tahun jika kita bisa mengubah massanya menjadi energi secara sempurna. Dalam 1 kilogram benda terkandung energi setara dengan 9 dikali 10 pangkat 16 joule yang bisa menghasilkan ledakan setara 20 megaton. Namun, energi tersebut sangatlah sulit untuk dilepaskan. Persamaan kesetaraan energi dan massa ini adalah awal dari berkembangnya reaksi fisi dan fusi nuklir. Reaksi fusi nuklir terjadi pada matahari, di mana matahari mengubah massanya menjadi energi. Dalam setiap detiknya, matahari kehilangan 4,2 juta ton massanya untuk dapat terus menghasilkan energi. 1. Kegagalan fisika klasik. Kegagalan fisika klasik bermula di akhir abad ke-19 ketika para ilmuwan tidak mampu menjelaskan fenomena radiasi benda hitam. Menurut hukum tersebut, semakin pendek suatu gelombang, seperti sinar ultraviolet, maka intensitas radiasi energinya semakin tinggi menuju tak hingga. Teori fisika kuantum bermula ketika ilmu fisika klasik tak lagi mampu menjelaskan sebuah fenomena radiasi benda hitam, dan hal itu dirilis oleh seorang ahli fisika yang bernama Max Planck. Jadi, pada mulanya, pada tahun 1879, Joseph Stefan mengusulkan bahwa besar intensitas radiasi yang dipancarkan oleh suatu benda memenuhi persamaan di mana E tetapan emisivitas, sigma tetapan Stefan Boltzmann, T suhu mutlak. Namun ketika yang dipertanyakan adalah radiasi dari sebuah benda hitam, maka para ilmuwan menemukan suatu hal yang tak lazim.
Hal itu dikarenakan ketika suatu benda hitam dipanaskan pada tiap-tiap suhu tertentu, maka ia akan meradiasikan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Gelombang elektromagnetik ini memiliki panjang gelombang yang nilainya berbanding terbalik dengan suhu yang digunakan, yang kemudian oleh Wien dibentuklah suatu persamaan di mana V sama dengan tetapan Wien, yaitu 2898 dikali 10⁻³ mikro. Para fisikawan mencoba menjelaskan fenomena radiasi benda hitam ini secara teoritis. Rayleigh-Jeans mencoba menyusun suatu model sederhana untuk menjelaskan fakta ini. Mereka menganggap bahwa molekul atau muatan pada bola berongga sebelumnya, benda hitam diilustrasikan sebagai sebuah rongga di mana tak ada cahaya yang dapat masuk di dalamnya. Sebab tak memang amat sulit menemukan benda yang bersifat hitam sempurna. Dinding benda berongga dihubungkanlah oleh pegas. Dengan model ini, Rayleigh-Jeans dapat menentukan intensitas radiasi dengan menganggap bahwa ketika suhu benda dinaikkan, maka muatan akan mendapatkan energi kinetik untuk bergetar. Getaran itu akan menimbulkan percepatan sehingga menghasilkan radiasi. Model ini masih menggunakan paradigma fisika klasik yang menyatakan bahwa energi bersifat kontinu. Namun, ternyata teori ini hanya mampu untuk menerangkan intensitas radiasi dengan panjang gelombang yang relatif besar, dan tidak cocok untuk panjang gelombang kecil. Dan jika saja teori ini benar, maka seharusnya sinar UV yang memiliki panjang gelombang kecil akan memiliki intensitas yang sangat besar. Dan bila hal ini benar-benar terjadi, maka alam semesta ini seharusnya mengalami bencana sinar UV, sebab alam semesta ini dibanjiri oleh UV, tapi nyatanya hal ini tidak terjadi. Karena kegagalan ini, maka Wien kembali mengusulkan sesuatu teori lagi, sehingga intensitas yang dihasilkan oleh radiasi benda hitam adalah di mana A dan C merupakan konstanta. Namun, tetap saja teori Wien ini belum berlaku untuk seluruh panjang gelombang. Hal ini karena Wien masih menerapkan prinsip kontinu, sehingga hanya dapat digunakan untuk gelombang dengan panjang gelombang yang relatif pendek saja. Kegagalan-kegagalan ini membuat Max Planck mengajukan asumsi-asumsi baru yang awalnya asumsi tersebut dianggap sebuah asumsi yang gila oleh para ilmuwan lainnya karena melawan hukum fisika pada zaman itu. Dua, konsep kuantitasi energi dan dualisme gelombang. Kuantitasi adalah salah satu dasar dari fisika mekanika kuantum yang lebih luas. Kuantitasi energi dan pengaruhnya terhadap cara energi dan materi berinteraksi. Kuantitastum elektrodinamika adalah bagian dari kerangka dasar dalam memahami dan menggambarkan alam. Dualisme gelombang adalah hipotesis yang diajukan oleh Louis de Broglie, yang menganggap elektron memiliki sifat sebagaimana partikel sekaligus gelombang. Sebelumnya telah disepakati bahwa elektron merupakan partikel subatomik yang memiliki massa. 3. Hukum Rayleigh-Jeans. Hukum Rayleigh-Jeans ditemukan oleh Lord Rayleigh-Jeans dan Sir James Jeans, dua ilmuwan asal Inggris tahun 1900. Menurut hukum tersebut, semakin pendek suatu gelombang seperti sinar ultraviolet, maka intensitas radiasi energinya semakin tinggi menuju tak hingga. 4. Hukum Planck. Hukum Planck menjelaskan rapat spektrum radiasi elektromagnetik yang dilepas benda hitam dan kesetimbangan termal pada temperatur T. Hukum ini mengambil namanya dari Max Planck yang mengusulkannya tahun 1900. Hukum ini adalah pionir bagi fisika modern dan mekanika kuantum. Hukum Planck kurva berwarna secara akurat menjelaskan radiasi benda hitam dan menyelesaikan bencana ultraviolet ungu kurva hitam.
Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.